Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Najmuddin. Saya mahasiswa semester 2 di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja tentang kekuasaan kehakiman. Seperti apa itu kekuasaan kehakiman yang merdeka, lalu keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, lalu apakah kekuasaan kehakiman itu penting? Apa saja faktor-faktor yang dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman? Lalu bagaimana kekuasaan kehakiman itu berkembang di Indonesia pada saat ini? Video ini saya buat sebagai tugas akhir saya di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Semua hal yang saya sebutkan itu akan saya bahas pada video kali ini. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam sebuah negara hukum yang berpacu pada sistem demokrasi seperti Indonesia ini, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dari sebuah negara hukum. Salah satu prinsipnya adalah adanya pengawasan terhadap lembaga peradilan yang ada di Indonesia gitu. Sebuah negara hukum perlu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal itu demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah hak atau karakteristik dari seorang hakim yang dapat mengutus sebuah putusan secara individual dan tidak terpengaruh kepada lembaga-lembaga yang lain. Hal ini penting untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang netral dan tidak memihak agar dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau apa yang dapat mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut. Pertama adalah dalam pemilihan dan pengangkatan hakim tersebut gitu. Seorang hakim haruslah benar-benar bebas, bukan hanya dari eksekutif dan legislatif saja gitu, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang punya kepentingan tersendiri. Kedua adalah kerahasiaan dalam pembahasan pengambilan keputusan hakim. Adanya jaminan ini akan mendorong keleluasan para hakim dalam berdebat dan bertukar gagasan tanpa hambatan dari pihak-pihak lain. Ketiga, kepastian masa jabatan. Hal ini penting untuk para hakim agar dapat memutuskan sesuai dengan keyakinannya tanpa takut untuk diberhentikan. Seorang hakim tidak boleh dipecat secara sewenang-wenang. Keempat adalah independensi remunerasi dan keuangan yang jelas agar para hakim tidak terjerumus untuk melakukan korupsi. Kelima itu kekebalan personal. Artinya seorang hakim tidak dapat dituntut secara perdata atas kerugian keuangan atau tindakan yang terjadi dalam melaksanakan pengadilan. Lalu, apakah kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan para hakim dalam menentukan putusannya gitu? Menurut saya sih tidak ya gitu. Karena para hakim memiliki kode etiknya tersendiri. Seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh kepada kode etiknya, yaitu kemerdekaan, ketidakberpihakan, integritas, persamaan, kemampuan, dan ketekunan. Semua itu dirancang sebagai panduan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lanjut, pembahasan selanjutnya. Apakah Indonesia sudah memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka? Semua perkara mengenai kekuasaan kehakiman sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai contoh, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib
menjaga kemandirian peradilan. Lalu diperkuat lagi pada pasal 3 ayat keduanya, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pasal-pasal ini dijelaskan bahwa sama sekali tidak ada diperbolehkan campur tangannya dari pihak-pihak luar untuk mempengaruhi hakim dalam mengeluarkan putusannya gitu. Lalu ketika dalam sebuah kasus terdapat undang-undang yang tidak lengkap atau tidak jelas, maka terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara tersebut. Maka itu menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan hukum tersebut, untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya dan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari yang dijelaskan tersebut dapat dilihat bahwa pengadilan wajib melayani para pencari keadilan dengan ada maupun tidak adanya hukum, agar terciptanya suatu keadilan yang dicari-cari. Seorang hakim tidak boleh membatalkan suatu perkara dengan alasan tidak adanya hukum atau tidak kejelasan suatu hukum. Dalam keadaan ini pun, hakim harus tetap untuk memeriksa dan mengadilinya. Lalu juga ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan pasal tersebut, seorang hakim harus selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugasnya untuk dalam sebuah peradilan tersebut harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya. Pembahasan selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dan konstitusi. Dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman sangat penting perannya, karena dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka mampu memberikan batasan-batasan terhadap tindakan pemerintah kepada warga negaranya. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan antara pemerintah dengan warga negaranya. Alasan dasarnya adalah kewajiban adanya perlindungan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah kepada negaranya. Karena antara pemerintah dengan warga negaranya sudah tentu memiliki kedudukan yang berbeda. Maka diperlukan pihak ketiga yang dapat menyeimbangkan kedudukan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan bagaimana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebelum kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan paling mencoloknya itu pada masa reformasi gitu. Jadi sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya ditemukan pengaturannya dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Namun pada masa itu ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman seperti pembinaan teknis organisasinya seperti apa, terus administrasinya dan finansialnya yang masih berada di bawah badan eksekutif gitu, seperti Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Mabes Polri dan TNI, dan Departemen Pertahanan dan Ketahanan. Namun sejak adanya TAP MPR RI nomor X/MP/99 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan sebagai haluan negara, menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dengan badan-badan eksekutif untuk menjamin kebebasan dan pengendalian atas berlangsungnya pemerintahan negara.
Maka sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 1970, diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan MA. Gitu. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapati perkembangan dan perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang tahun 1945. Menurut perubahan tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer, serta sebuah mahkamah konstitusi yang merdeka. Dengan demikian, puncak dari kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia sekarang terdiri dari sebuah mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan, gitu, seperti dalam jalur damai dan arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.